Tanggal 27 Oktober 312, seorang emperor yang akan mengklaim tahtanya bergerak menuju Roma. Dia berhenti di Malborghetto, dekat sungai Tiber, dan mendirikan kamp di sana. Malamnya, sang kaisar bermimpi. Ada suara yang memintanya untuk melukiskan lambang salib atau kristogram di perisai para prajuritnya. Ketika terbangun, sang kaisar mengikuti suara itu. Ia melukis kristogram, Kairo, di perisai para prajurit. Dan penglihatan itu belum selesai. Pada siang hari ketika sang kaisar bergerak menuju pertempuran, sebuah tanda tersingkap dari langit. Di samping cahaya matahari, dia melihat sebuah gambar salib. Gambar itu begitu terang dan ada sebuah tulisan Yunani menyertainya, yang artinya, dengan tanda ini, taklukkanlah. Sang kaisar tersenyum melihat itu. Dia pun tak ambil pusing dan memerintah pasukannya untuk terjun ke medan perang. Kedua pasukan bertemu dan sang kaisar, Constantine the Great, berhasil melibas musuhnya. Dengan itu, dia pun berhasil menaklukkan Roma. Bagaimanakah kisah sepenuhnya sang kaisar dalam mengalahkan musuhnya dan gimana dia bisa menjadi emperor atau kaisar Roma pertama yang menganut agama Kristen? Inilah dia kisah tentang Constantine the Great. Tetrarki. Untuk bisa memahami kisah Constantine the Great, kita harus mulai dari awal nih. Constantine lahir pada tanggal 27 Februari tahun 272 di Naissus, sebuah kota yang terletak di Serbia di era modern sekarang. Nama ayahnya Flavius Constantius, atau bisa kita sebut Constantius aja ya dalam perkembangan cerita ke depan biar agak lebih gampang. Ketika Constantine beranjak dewasa, yang menjadi kaisar Roma pada saat itu adalah Diocletianus. Dimulai dari tahun 286. Diocletian berpikir bahwa wilayah Roma ini terlalu besar untuk diperintah hanya oleh seorang kaisar. Apalagi kaisar-kaisar sebelumnya, Aurelian dan Probus, dibunuh ketika akan melakukan ekspansi ke wilayah Roma. Tapi karena banyaknya pemberontakan di wilayah perbatasan Roma, Diocletian menganggap Roma secara efektif harus punya 4 pemimpin. 2 kaisar utama yang disebut Augusti dan 2 kaisar junior yang disebut Caesars. Cabang Augustan dan cabang Caesar. Maka sejak 1 Maret 293 di Milan, Roma punya 4 pemimpin. Diocletian sama Augusti punya Galerius sebagai Caesars dan Maximian Augusti punya Constantius sebagai Caesars. Constantius ini adalah bapaknya Constantine the Great, tokoh utama kita kali ini. Buat wilayah pembagian kekuasaannya bisa dilihat kayak yang di ilustrasi ini ya gigs. Dan sejak kecil Constantine tumbuh besar dan melayani di istananya Diocletian di Nikomedia. Apakah dengan sistem tetrarki ini Roma damai, aman, tentram, tanpa masalah? Oh tentu saja tidak, justru tetrarki inilah sumber masalah ke depan. Dan ceritanya bakal sedikit rumit. Kita mulai ya gigs. Tahun 305 baik Diocletian dan Maximian mundur dari posisi mereka. Ini membuat Constantius dan Galerius naik posisinya menjadi Augusti. Sebagai gantinya, Galerius ngangkat Maximianus Daza dan Constantius ngangkat Severus sebagai Caesars mereka masing-masing. Problem muncul ketika Constantius lagi ekspansi di Britania tahun 306. Dia tiba-tiba mangkat. Maka Constantine, anaknya yang saat itu udah lepas dari pengawasan Diocletian dan jadi komandan militer di bawah Constantius, dielulukan oleh pasukannya untuk menggantikan Constantius menjadi Augusti. Para prajuritnya udah ngelihat kepemimpinan Constantine dan nganggep kalau dia pantas jadi kaisar. Padahal seharusnya menurut peraturan, Caesars lah yang naik jadi Augusti. Jadi seharusnya posisi ini diisi oleh Severus. Jadi Galerius yang jadi Augusti di timur perintahin bahwa Constantine ini cuma dapat gelar Caesars. Constantine menerima keputusan itu dengan kecewa. Tapi masalah bertambah pelik ketika anak dari Maximian yaitu Maxentius kesel karena dia nggak dapet apa-apa. Dia juga kepengen gelar dan kemudian mengklaim dirinya sebagai Augusti. Maxentius yang kesel bawa pasukannya dan ngalahin pasukan Severus. Bahkan bikin dia kehilangan nyawanya di tahun 307. Sementara itu, bapaknya Maximian yang ngelihat bahwa Konstantin punya power base yang kuat, ngasih anaknya Fausta jadi istri Konstantin dengan harapan Konstantin mau support Maxentius jadi Augusti.
Konstantin setuju dengan menikahi Fausta, namun dia setengah hati dalam mendukung Maxentius. Karena keadaan kacau balau, Diocletian turun tangan. Dia bikin konferensi imperial di Carnuntum. Di situ disetujui bahwa Galerius tetap jadi Augusti di timur dengan Maximinus Daza sebagai Caesaresnya. Sedangkan di barat, Konstantin yang jadi Caesares. Nah, siapakah Augustinya? Orang baru bernama Valerius Licinius. Licinius ini teman masa kecilnya Galerius. Jadi sebenarnya dia ini bukan orang baru di perpolitikan Roma. Tapi pengangkatan yang tiba-tiba itu langsung naik jadi Augusti gak bisa diterima sama banyak pihak. Apalagi di konferensi itu, Maxentius yang ngotot banget pengen jadi kaisar malah dianggap sebagai pemberontak. Makin bengislah dia kan? Sementara itu Maximian juga diminta untuk tetap pensiun. Jadi apakah konferensi imperial ini bikin keadaan aman, damai, sejahtera? Lagi-lagi tidak. Roma tenggelam ke dalam perang sipil antar pemimpinnya. Mulai dari tahun 309 ada banyak tragedi. Maximian ditekan oleh Konstantin dan harus kehilangan nyawanya di tahun 310. Galerius meninggal secara natural tahun 311. Maximinus Daza bunuh diri di Tarsus tahun 313. Dan di tahun 312 ada perang besar antara Konstantin melawan Maxentius. Kalau kalian ingat pengantar kisah kita di awal tadi, itu adalah perang antara Konstantin dengan Maxentius. Pertempuran ini dinamakan pertempuran di jembatan Milvian. Terjadi pada 28 Oktober 312. Konstantin datang dari utara, menyeberang pegunungan Alpen dan bergerak menuju Roma di mana Maxentius bermukim. Maxentius punya tentara 2 kali lipat Konstantin, di mana Konstantin punya 40.000 tentara. Dan seperti yang udah dijelasin di awal, Konstantin ini diberikan penglihatan 2 kali sebelum bertempur melawan Maxentius. Yang pertama adalah penglihatan penulisan dari sejarawan Lucius Lactantius di mana semua perisai Konstantin harus dikasihin lambang Cairo. Visi ini ditulis 3-4 tahun setelah peperangan terjadi. Yang kedua diberitakan oleh Eusebius Pamphilus di mana Konstantin ngelihat lambang salib di langit. Oleh karena visi ini ditulis tahun 339, jauh setelah kejadian, maka banyak sejarawan yang sangsi dengan visi ini, dengan penglihatan ini. Eusebius sih mengklaim kalau dia dengar keterangan langsung dari Konstantin, tapi bukannya itu malah tambah bikin sangsi ya? Oke lah ya, kita lanjut. Uniknya, bukan cuma Konstantin yang punya vision, Maxentius juga. Dia pergi ke kuil Dewa Apollo dan dari situ dia dapat ramalan bahwa dia akan menang lawan Konstantin sang pemberontak. Oleh karena itu, Maxentius juga pergi dengan percaya diri. Mungkin ramalan ini juga yang bikin Maxentius mau melawan Konstantin di medan terbuka. Karena secara logika, Maxentius ini diam di Roma, juga punya tentara jauh lebih banyak. Kalau dia diam aja di dalam kota dan biarin Konstantin yang maksa masuk, ya dia pasti bakal menang. Ya nggak pasti sih, kemungkinan besar akan menang. Tapi yang dia lakuin adalah dia bawa pasukannya nemuin Konstantin yang udah nungguin duluan di luar kota di tepi sungai Tiber. Pasukan Maxentius pun nyebrang jembatan Milvian yang cukup sempit. Karena kurang kapasitas, dia bikin jembatan ponton di sebelahnya supaya pasukannya bisa nyebrang seluruhnya. Konstantin yang sedari awal diam, ngelihat bahwa Maxentius tergesa-gesa, langsung bikin serangan balasan. Dia desak pasukan Maxentius sehingga mereka nggak punya jalan lain selain balik ke jembatan atau tenggelam di sungai Tiber. Jembatan pontonnya ya rusak total. Terus Maxentius tenggelam dong dia di sungai Tiber. Dengan ini Konstantin mencapai kemenangannya dan ngalahin pasukan Maxentius. Usai pertempuran selesai, tubuh Maxentius dicari di sungai, diangkat, lalu dipenggal. Kepala itu lalu diarak ke seluruh kota Roma. Maka dengan ini Konstantin menahbiskan dirinya sebagai penguasa Roma, menjadi Auguste. Kalau misalnya kalian masih ingat, masih ada lagi satu tokoh yang jadi pemimpin Roma. Siapakah dia? Betul, Licinius, orang yang tiba-tiba naik jadi Auguste. Maka Konstantin jadi Auguste wilayah barat dan Licinius di wilayah timur. Konstantin, Emperor Kristen pertama dari Roma. Sebenarnya banyak yang sangsi dengan kekristenannya Konstantin, misalnya dengan vision, penglihatan di langit. Sebelum melawan Maxentius, Konstantin mengklaim bahwa dia ngelihat gambar salib. Banyak yang bilang bisa aja dia cuma ngelihat penampakan solar halo. Fenomena solar halo ini terjadi ketika cahaya berinteraksi dengan kristal es yang melayang di atmosfer, kayak yang ditunjukin di ilustrasi ini. Apalagi sebenarnya Konstantin sebelumnya adalah penyembah dewa matahari atau Sol Invictus. 2 tahun sebelum pertarungan atau tahun 310, dia pergi ke kuil dewa Apollo yang juga dikenal sebagai dewa matahari dan dapetin penglihatan bahwa dia akan ngalahin lawan-lawannya dan menguasai kekaisaran Romawi.
Terus tahun 313, setahun setelah pertarungan di jembatan Milvian, Konstantin mencetak koin di mana ada Sol Invictus di belakangnya. Juga setahun setelah pertarungan, Konstantin mendirikan The Arch of Constantine sebagai monumen kemenangan perang. Di sini sama sekali nggak terukir lambang Kristen atau tulisan tentang Kristus. Yang ada hanya terima kasih kepada divinity being tanpa ngejelasin maksudnya siapa. Bahkan selanjutnya, Konstantin mendirikan kolom untuk patung Sol Invictus di ibu kota barunya. Walaupun patung itu udah nggak ada sekarang, tapi kolom itu masih tegak berdiri. Jadi, sebenarnya apakah Konstantin ini benar-benar menganut agama Kristen atau enggak? Oke, kita masuk ke kisah setelah Konstantin menjadi kaisar ya. Pertama-tama, ketika dia memenangkan battle di jembatan Milvian dan memasuki kota Roma, dia melewati kuil Jupiter. Ini di luar kebiasaan, karena biasanya pemimpin perang atau kaisar masuk dan mempersembahkan korban di kuil Jupiter. Setelahnya, dia ngilangin nama dari gambar Maxentius dari seluruh kota Roma. Maxentius dianggap tiran, sedangkan Konstantin adalah pembebas atau liberator. Selain itu, dia juga ngubah Basilica of Maxentius menjadi Basilica of Maxentius and Constantine. Dia bikin patung dirinya dengan menggenggam lambang Kristogram di depan Basilika. Sejak saat itu juga Basilika berubah fungsi menjadi tempat peribadatan orang-orang Kristen. Ya guys, mungkin ini adalah hal pertama yang mengindikasikan bahwa Konstantin sudah menganut agama Kristen. Tapi ada sebuah kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Konstantin tahun 313, setahun setelah dia menjabat, yang makin menegaskan bahwa dia sudah menjadi seorang Kristiani. Kebijakan itu adalah Edict of Milan, disetujui bersama-sama dengan Licinius di kota Milan, yang isinya adalah mengesahkan agama Kristen menjadi salah satu agama resmi di Kekaisaran Roma. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa sebelum-sebelumnya orang Kristen Roma ini melakukan ibadah secara diam-diam dan sering dipersekusi sama kaisar-kaisar Roma. Diocletian dan bahkan ayah Konstantin sendiri, Constantius, adalah persekutor sejati dari orang-orang Kristen. Ya, kita tahu ya, Roma dengan dewa-dewanya kebanyakan menganut agama pagan. Maka dengan munculnya Edict of Milan, tindakan-tindakan persekusi itu berhenti. Dan gak sampai cuma di situ, dia bahkan ngebalikin properti-properti dan barang-barang milik orang Kristen yang ditahan pemerintah Roma kepada pemilik asalnya. Kini, selain mendapatkan harta mereka kembali, orang-orang Kristen juga bebas beribadah kepada Kristus. Selanjutnya, gak hanya Konstantin yang juga mengonversi dirinya menjadi Kristen. Ibunya, Helena, dan saudaranya, Anastasia, juga berbuat hal yang sama. Bahkan Helena kemudian dikenal dengan nama Saint Helena. Dia melakukan perjalanan suci menuju Yerusalem dan menurut legenda menemukan salib suci Kristus yang asli di gereja Konstantin di Golgota. Nah, untuk bangunan, Konstantin membangun beberapa bangunan suci di Roma dan di luar Roma. Salah satunya yang terkenal adalah Old Saint Peter Basilica yang didirikan tepat di atas makam Saint Peter. Walaupun menemui berbagai kesulitan karena letaknya ada di atas bukit, tapi Konstantin tetap menyelesaikannya dalam waktu 30 tahun. Selain itu, dia membangun gereja lain seperti The Church of Saint John Lateran. Pada tahun 314, dia juga mengirimkan surat kepada uskup-uskup di seantero Roma yang memberitahu dirinya bahwa dia sudah menjadi seorang Kristiani. Uskup Eusebius, sejarawan yang nulisin visinya di kisah awal, kemudian menuliskan biografi Life of Constantine, walaupun tidak selesai. Kemudian unsur-unsur pagan juga perlahan menghilang dari koin-koin Roma dan digantikan dengan lambang Kristogram atau Cairo. Ini bisa terlihat pada ilustrasi ini. Kalau sedemikian banyak hal-hal yang ngebuktiin bahwa Konstantin udah nganut Kristen, terus kenapa dia tetap bikin patung Apollo di awal cerita, juga Arch of Constantine? Jadi walaupun Konstantin ini udah nganut agama Kristen, tapi enggak dengan penduduk Roma pada umumnya. Mereka tuh masih pagan, menyembah dewa-dewa. Begitu juga dengan kaum aristokratnya. Konstantin paham dengan politik, sehingga dia masih menjaga hubungan dengan teman-temannya di senat. Pada saat itu, agama Kristen itu masih minoritas. Bayangin, kalau Konstantin terang-terangan minta seluruh rakyat Roma jadi penganut agama Kristen, pasti bakal muncul kekacauan besar. Maka dia tidak memaksakan agama Kristen pada penduduk Roma. FYI gigs, agama Kristen menjadi agama official Roma pada era Kaisar Theodosius tahun 380. Konstantinopel. Kisah Konstantin dengan Licinius belum selesai. Walaupun Licinius ini menikahi sisternya Konstantin, Konstantia, namun hubungan antara kedua emperor ini merenggang dan mulai benci satu sama lain. Mulai dari tahun 316 terjadi beberapa pertarungan dalam skala kecil. Di tahun 320, Licinius mulai lagi melakukan persekusi kepada orang-orang Kristen, mengingkari Edict of Milan, dan memantik kekecewaan Konstantin.
Pada 324 terjadi beberapa pertempuran, Battle of Adrianople, kemudian Hellespont yang berakhir pada Battle of Chrysopolis. Di sini, pasukan Konstantin berhasil mengalahkan Licinius. Licinius pun dihukum gantung pada tahun 325 dan sejak saat itu Roma sepenuhnya dimiliki oleh Konstantin. Setelah mengalahkan Licinius, Konstantin menyadari sesuatu nih, bahwa wilayah Roma di sebelah timur itu lebih subur dibandingkan sebelah barat. Lebih subur dalam artian lebih makmur ya, orang-orangnya lebih kaya, populasinya lebih banyak. Hal ini wajar karena daerah timur merupakan pusat perdagangan dunia. Ada Selat Bosporus yang menghubungkan dunia Eropa dan Asia, ada Laut Merah yang jadi tempat berlabuh pedagang-pedagang Arab, juga jalur sutra yang terhubung pada Cina. Selain itu, wilayah timur juga dekat sama bangsa Parthia, yang selama ini jadi biang kerok untuk Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, Konstantin merasa perlu untuk mendirikan sebuah capital atau ibu kota bagi Roma di timur. Kota itu pun dibangun tahun 324 dan diresmikan tahun 330. Namanya Konstantinopel. Pendirian Konstantinopel kemudian diikuti dengan bangunan-bangunan bercorak Kristen, kayak Hagia Sophia, Hagia Irene, Church of the Holy Apostles. Selain itu, ada relik-relik suci kayak True Cross dan Rod of Moses. Maka, Konstantinopel pun seperti menjadi ibu kota baru bagi Kekaisaran Romawi dan juga menjadi pusat kebudayaan Kristen. Dia mulai dari tahun 324 memerintah Kekaisaran Roma dari Konstantinopel. Selain itu, lokasi dari Konstantinopel ini dekat sama kota suci Yerusalem. Di sini Konstantin membangun sebuah gereja bernama Church of Holy Sepulchre atau Gereja Kebangkitan. Menurut tradisi, gereja ini memuat tempat di mana Yesus disalib, yaitu Golgota, dan juga makamnya, di mana dia dikubur kemudian bangkit. Melihat dedikasi yang ditunjukkan oleh Konstantin, apakah kekristenan pada zamannya berjalan dengan baik? Menurut sejarah, ada dua masalah Kristiani yang terjadi pada zaman Konstantin. Yang pertama, kasus Donatism. Kasus ini terjadi ketika uskup-uskup di Afrika Utara merasa adanya perbedaan teologi dengan uskup-uskup di Roma. Pergerakan ini mengacu pada seorang uskup bernama Donatus Magnus dan menyebar di seluruh Afrika Utara. Konflik ini kemudian diperparah dengan Konstantin yang tidak memberikan mereka uang penebusan. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah Edict of Milan, Konstantin mengembalikan seluruh aset orang-orang Kristen, tapi para Donatis pengecualian karena mungkin aja kelewat. Karena para Donatis ini terus ngelakuin protes, Konstantin pun menyelenggarakan konferensi di Arles tahun 314 dengan sanksi bahwa para Donatis yang melakukan kekerasan akan mendapatkan hukuman. Tapi pergerakan ini masih terus berlanjut bahkan di era setelah Konstantin. Kasus kedua yang jauh lebih rumit daripada Donatism yang melibatkan hampir 300 uskup adalah Council of Nicaea. Karena punya riwayat cerita lumayan berat, aku nggak akan bahas panjang di sini. Intinya adalah adanya sebuah gerakan bernama Arianism yang dimulai dari seorang penatua bernama Arius yang menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi dan bukan Tuhan itu sendiri. Paham ini merebak pada akhir abad ketiga, berlanjut hingga abad keempat dan bikin dunia Kristen tenggelam dalam perselisihan. Masalah dengan kaum Arianisme membuat Konstantin mengundang semua uskup dari dunia Romawi menuju kota Nicea pada tahun 325. Hasilnya adalah kemunculan Nicene Creed atau Credo Nicea yang sekarang orang-orang Kristen masih ucapkan di gereja masing-masing. Pengakuan Imam Rasuli. Yuk, yang mau Council of Nicea dibahas lebih dalam bisa komen. Nah, Geeks, begitulah kisah Konstantin yang terlihat sangat mengamalkan nilai-nilai Kristiani. Tapi apakah seperti itu? Apakah Konstantin tanpa celah? Sayangnya tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Konstantin diduga membunuh anaknya sendiri, Crispus, menggunakan racun, dan istrinya Fausta menggunakan pemandian air panas yang berlebihan. Karena mereka diduga melakukan perselingkuhan satu sama lain. Tragedi ini terjadi tahun 326. Baik nama Crispus dan Fausta dihapus dari banyak akun sejarah termasuk Eusebius, sang biografer Konstantin. Namun celah ini ternyata masih berhasil survive dalam tulisan sejarah dan menjadi duri bagi nama Konstantin. Pada tahun 337 Konstantin jatuh sakit dan dia merasa bahwa umurnya tidak panjang lagi. Dia baru aja balik dari Persia, tiba di Nikomedia, kemudian manggil Eusebius buat ngelakuin baptis di Sungai Yordan, kayak yang dilakukan oleh Yesus. Setelah itu, dia meninggal di sebuah desa bernama Acheran pada tanggal 22 Mei 337. Tubuhnya dibawa menuju Konstantinopel untuk disemayamkan di Church of Holy Apostle. Alright geeks, begitulah kisah dari Emperor pertama Roma yang menganut agama Kristen.
lumayan panjang ya. Konstantin ini meletakkan pondasi kekristenan di Kekaisaran Romawi. Hampir seluruh kaisar-kaisar Roma selanjutnya itu beragama Kristen, sehingga secara politik kekristenan jadi pintu masuk menuju kekuasaan. Gereja dan para uskup pun perlahan-lahan mendapatkan tempat di rakyat Roma. Semua berawal dari Konstantin. Oke deh, sekian dulu untuk kali ini. Kalau misalnya ada kaisar-kaisar lain yang menarik untuk dibahas, komen aja ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dia menulis Christogram Ciro. Dia menulis lagi. Sebagai gantinya, Galerius ngangkat Maximian 2 tahun sebelum pertempuran atau tahun-tahun ini di luar kebiasaan karena biasanya pemimpin perang atau kaisar masuk dan memperkesuh. Kebijakan itu adalah Edict of Milan. Iya benar. Ini bisa terlihat pada ilustrasi